sebelumnya. Jepang praktis porak-poranda, nah, kemudian banyak akhirnya mencari cara supaya mengakselerasi industrinya, sehingga memang kemudian banyak muncul sistem-sistem yang praktis pada industri-industri di Jepang yang kemudian dia menyebar ya, karena Jepang juga kemudian membangun industri di negara-negara lain, misalnya di Indonesia, nah muncullah yang namanya misalnya Kaizen, atau di Toyota ada TPS ya, Toyota Production System, ada Just in Time, ada Pokayoke, macam-macam gitu ya. Nah, salah satunya adalah Kaizen yang akan kita bahas pagi ini. Nah, kita berangkat dari proses dulu ya, karena Kaizen itu nanti adalah bagaimana kita melakukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di proses kita. Nah, secara umum bagian proses ini adalah dia akan mendapatkan input. Ya. Input itu ada 4 parameternya. Orang, ada mesin di situ, ada materialnya, ada metodenya, ya, sehingga proses ini bisa berjalan. Nah, ada supporting dari teknologi juga, gitu ya. Misalnya sekarang aplikasi, ya, atau otomasi dan sebagainya. Nah, kemudian diproses input ini, dia akan menghasilkan output. Ya, output ini harus punya jaminan produk. Artinya barangnya bagus, servisnya bagus, gitu ya. Mungkin sampai ke delivery-nya juga tepat waktu, ya. Nah, kurang lebih pendefinisian proses secara sederhana seperti ini. Jadi ada input, ya, dalam bentuk man, machine, material, method, dan disupport oleh teknologi. Kemudian ini diproses sehingga dia menghasilkan output atau jaminan produk. Nah, apa yang dievaluasi dari output? Ya, yang dievaluasi apa? Umumnya adalah ini, QCD, ya, quality, cost, dan delivery-nya. Ya, quality produknya gimana, cost produknya gimana, delivery produknya on time nggak, ya. Mungkin nanti berbagai macam industri bisa punya tambahan lagi nih, ya, yang harus dievaluasi dari output. Ya, mungkin misalnya dari kualitas lingkungannya, gitu ya, kandungan bahannya, misalnya atau ingredients-nya, ya. Tapi secara umum, ya paling tidak memuat 3 aspek ini, quality, cost, dan delivery. Nah, jika terjadi penyimpangan ya dari output ini, dari aspek-aspek QCD SM-nya atau QCD ini, maka muncullah Kaizen. Ya, nah, dilakukanlah Kaizen. Jadi Kaizen itu adalah seperti feedback. Ya, jadi ketika misalnya saya produksi roti, rotinya rasanya asam ya, harusnya manis gitu ya. Nah, ini muncullah Kaizen aktivitasnya. Jadi dicari tahu kenapa penyebabnya, kemudian dilakukan perbaikan. Ya, Kaizen. Jadi Kaizen itu juga sebagai corrective action. Ya. Nah, secara etimologi bahasa, Kaizen itu artinya seperti ini. Ya, dalam bahasa Jepang itu dia terdiri dari Kai dan Zen. Ya, Kai itu berubah, Zen itu better. Jadi prinsipnya adalah membuat sesuatu menjadi lebih baik, bukan membuat satu menjadi yang terbaik, gitu ya. Ini berbeda filosofinya, karena kalau membuat sesuatu menjadi yang terbaik, ya berarti sudah selesai, sudah terbaik, gitu ya. Tapi ini enggak, membuat sesuatu lebih baik, sehingga selalu dibuka ruang. Ketika yang lebih baik ini terjadi, kita didorong untuk memikirkan cara-cara yang lebih baik lagi, begitu terus, sehingga muncullah konsep Kaizen atau continuous improvement. Ya, nah ini change better, ya, perubahan yang lebih baik. Sehingga definisi Kaizen yang pertama, sebuah tindakan untuk memilih cara yang lebih baik atau merubah cara yang sekarang ada untuk mencapai target. Ya, bisa jadi kita sudah punya cara yang baik, tapi kok target nggak pernah achieve. Nah, ini harus dirubah caranya. Atau sebenarnya sekarang sudah achieve target, kita sudah punya caranya juga, tapi ngelihat ada peluang untuk ditingkatkan targetnya, sehingga kita juga harus melakukan improvement pada caranya. Atau mungkin karena kompetitor kita sudah punya cara yang lebih baik, ini mendorong kita untuk merubah cara kita supaya lebih baik, misalnya gitu ya. Nah, atau juga Kaizen itu bisa disebut sebagai akumulasi atau penjumlahan dari seluruh perubahan-perubahan kecil. Ya, dari perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan, ini terakumulasi, ini kita sebut dengan Kaizen. Ya, misalnya kita merubah kemarin ya, 5S, kita merubah layout penempatan tools-tools kita atau alat-alat kerja kita menjadi lebih rapi,
lebih ringkes, gitu ya. Nah, ini juga bagian dari Kaizen. Ya, akumulasi dari aktivitas itu disebut dengan Kaizen. Kita ada contoh, ya, biar Bapak Ibu, teman-teman semua bisa tergambar skop Kaizen itu yang kayak gimana sih. Jadi Kaizen itu ternyata bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ya. Mungkin sering lihat ya, bagaimana misalnya seorang penjual jeruk, dia mengantongi jeruknya berbentuk seperti ini. Ya, di dalam jaring misalnya ada 5 atau 6 jeruk. Nah, tapi terpikir nggak gimana sih cara menyusunnya gitu ya? Tentunya yang efektif dan efisien ya, tentu pasti bisa disusun. Tapi gimana supaya nggak menghabiskan waktu? Ya. Nah, apakah seperti ini? Jadi dibuka jaringnya, dimasukin satu-satu, gitu ya. Bayangkan kalau kita sebagai penjual punya puluhan atau ratusan kilo setiap harinya, ini tentu akan menghabiskan waktu ya. Coba kita lihat videonya. Ya. Nah, untuk buka jaringnya sendiri aja udah jadi PR tuh ya. Ternyata nggak gampang. Belum lagi dia harus masukin satu-satu. Ya, akhirnya jadi juga. Baru satu kantong. Ya, baru satu kantong akhirnya jadi juga. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya. Nah, kemudian dicoba cara yang kedua. Ya, cara yang kedua kita berpartner gitu ya. Ini misalnya contohnya dengan istrinya gitu ya. Jadi ada 2 orang sekarang. Kalau tadi dikerjain sendiri, sekarang dikerjain berdua. Jadi kurang lebih yang satu megangin jaringnya, yang satu masukin jeruknya. Nah, seperti apa dia? Nah, kita bisa lihat ya, lebih cepat. Tapi butuh 2 orang. Ya. Lebih cepat butuh 2 orang. Ini ibaratnya kalau kita di pabrik, untuk nambah orang itu kan mesti berpikir beberapa kali ya, harus hitung-hitung dulu kosnya, ya, nanti gajinya gimana, segala macam ya. Nah, hasil produktivitasnya naik, ya, bisa 5 jaring per menit, tapi dengan 2 pekerja. Nah, teman-teman di sini kepikiran nggak cara yang efektif, simple gitu ya, gimana caranya merangkai jeruk-jeruk tadi ya ke dalam jaring, dikerjakan sendirian, 1 orang. Kira-kira ada yang kebayang nggak caranya gimana? Yuk, kita diskusi aja. Silakan, mungkin ada yang mau nulis di kolom chat atau mau open mic-nya langsung untuk menyampaikan pendapatnya. Teman-teman ada ide nggak? Ada kepikiran nggak? Nggak usah mikir yang terlalu canggih, misalnya Pak beli mesin apa segala macam. Ya, mikir yang simple dulu, karena itu prinsipnya Kaizen. Kepikir nggak bagaimana caranya supaya bisa disusun jeruk seperti itu, tapi sendirian? Yuk, ada yang kepikir nggak? Kalau ada yang kepikir, silakan bisa nuliskan pendapatnya di kolom chat, atau bisa open mic-nya langsung. Saya ingin dengar. Terpikir nggak cara yang lebih baik ya untuk menyusun jeruk-jeruk tadi di dalam jaring? Tadi kita udah lihat ya, ada yang dia sendirian, ya, dengan susah payah, kemudian dibantu lebih cepat ya, tapi dengan 2 pekerja. Dari Mas Hilal, nah ini pakai pipa Pak. Nah, menarik ya, coba nanti kita lihat.
Dari Mas Jordan membuat sebuah alat sederhana Pak berbentuk tabung. Ya, mirip-mirip ya pipa, tabung gitu ya. Pakai corong dari Lahir Panarahayu. Ya, menarik nih ya. Pakai pipa, pakai tabung, pakai corong gitu ya. Mungkin corong kayak corong minyak gitu ya, tapi ukurannya untuk jeruk gitu ya. Ya, menarik. Ada yang punya pendapat lain? Pakai apa lagi? Ya, kita berangkat dari kondisi cara bekerja kita, kemudian alat-alat yang kita gunakan. Gitu ya. Oke, saya coba. Nah, ini ada pendapat lagi nih. Ya. Bikin alat sebagai holder jaring. Oke, jadi mungkin jaringnya sudah dalam posisi merenggang gitu ya, terbuka. Jadi kita tinggal masukin jeruknya. Oke. Bisa juga seperti itu. Nah, kita akan lihat gitu ya bagaimana cara Bapak ini melakukan Kaizen. Iya. Nah, iya. Jadi beliau melakukan cara dengan seperti ini, sederhana. Ya, jadi benar tadi yang disampaikan Mas Hilal ya, Mbak Rahana, Mbak Jovan, menggunakan pipa, tabung atau corong gitu ya. Prinsipnya adalah bagaimana supaya proses masukin jeruknya itu nggak lama, cepat dan mudah gitu ya. Nah, beliau menggunakan tabung, ya, menggunakan tabung seperti ini. Jadi jaringnya dimasukkan tabung, ya, kemudian dimasukkan jeruknya satu persatu. Misalnya 5 jeruk, setelah itu diikat. Nah, seperti apa kita lihat videonya. で比較的小さいみかんをこうやって入れると縦にこう。で長さによっても大体ね、この普通の長さによっても下についちまうから、もういかないし、これ。ああ、これです。 Ya, selesai. で Ya. 上ちょっと Jauh lebih cepat dibanding tadi dia mengerjakan secara sendiri ya. Kalau berdua mungkin mirip gitu ya, tapi dia butuh orang tambahan. できたできた。 Nah, ya. Jadi hasil produktivitasnya sama, 5 jaring per menit, tapi dengan satu pekerja. Gitu ya. Ini contoh bagaimana Kaizen bekerja, ya, berjalan. Berpikir dengan yang sederhana. Jadi Kaizen itu adalah perbaikan secara terus-menerus, atau kita sebutnya continuous improvement. Jadi bukan mencari cara yang terbaik, tapi mencari yang lebih baik, ya, sehingga terjadi lagi gitu ya, mencari cara-cara terus yang lebih baik. Jadi continuous terus ya. Nah, bagaimanakah hubungan pekerjaan kita dengan Kaizen? Ya, gimana sih? Nah, banyak kan pekerjaan kita, misalnya dalam bekerja kita harus ngambil sampah, nyimpen sampah, mungkin ambil laporan, ya, buat laporan, kirim laporan, gitu ya. Atau kalau yang di pabrik ya ambil tools, ya, kemudian memasangkan part ke dalam part yang lain, dirakit, gitu ya. Misalnya dia harus membersihkan jendela supaya membuatnya bersih. Ya, saya menggunakan lapel untuk membersihkan oli yang berceceran di lantai. Ini misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, yang simple. Nah, Kaizen hadir di mana? Nah, Kaizen adalah hadir dalam bentuk gimana supaya cara kerjanya lebih efektif, lebih efisien. Ya, dengan cara melakukan perubahan-perubahan kecil ya, dari sebuah metode kerjanya. Misalnya, kalau kerjaan saya bagian kebersihan, cleaning service, saya nyapu ngepel, nah gimana caranya saya untuk mengambil alat pel-pel saya, ya, supaya tidak terlalu berlama-lama di situ, supaya saya tidak kepayahan ngambilnya, misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara untuk menyimpan alat pelnya, bagaimana cara untuk membawa alat pelnya, dan lain-lain. Nah, ini makanya sangat erat aktivitas Kaizen dengan 5S yang minggu lalu kita bahas. Ya, nah, misalnya kita menggunakan ini ya sebagai alat bantu, sehingga ketika kita akan melakukan pekerjaan kita yaitu sebagai cleaning service, kita nggak perlu bolak-balik ngambil alat-alatnya, tapi alat-alat yang kita perlukan bisa disatukan dalam sebuah troli misalnya gitu ya. Nah, kita berpikir gimana cara buat troli yang efektif, ya, efisien, didorongnya nggak berat, misalnya gitu ya, terus bisa menyimpan alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatan kebersihan. Nah, gitu ya. Ini adalah bentuk Kaizen yang sederhana. Jadi berangkat dari metode kerjanya. Nah, saya ambil contoh alat ini,
Ya, ini adalah contoh alat yang akan membantu metode suatu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Teman-teman ada yang tahu nggak ini alat apa ini? Ini banyak kok di Indonesia ya, banyak. Ada yang tahu nggak ini alat apa nih? Ini biasa kalau ke restoran suka ada di rumah makan ya, atau di rumah-rumah kita gitu ya. Ini adalah alat untuk menepuk lalat. Ya, alat untuk menepuk lalat. Tapi ada yang perhatikan nggak? Apa perbedaannya di sini? Ada yang berbeda nggak? Saya coba kasih gambar satunya. Nah, ini di ujungnya ya. Di ujungnya ada semacam klip seperti ini. Ya. Jadi kalau sebelumnya tadi, ini adalah ujung yang lain ya. Nah, ini ada alat tepuknya. Perhatikan di ujungnya ini ada gerigi-gerigi ya. Jadi dibikin nggak mulus, tapi ada gerigi-gerigi halus. Ya. Kemudian ini ada apanya nih? Ya, ada semacam tempat untuk nampung kotorannya. Ya, kalau kita nyapu kan suka ada tuh ya, buat nampung kotorannya. Nah, di ujung yang satunya, ini ada klipnya. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ujung yang satunya ada klipnya. Ya, jadi begitu kita habis tepuk lalat, ya, lalat itu kita ambil dengan klipnya, ya, untuk ditaruh di tempat penampungan itu. Atau bisa juga dengan cara disapu kalau banyak, misalnya gitu. Ya, ini adalah bentuk Kaizen, merubah metode kerjanya sehingga dia punya kreativitas menggabungkan beberapa alat. Sebenarnya itu bukan alat yang baru, dia menggabungkan beberapa alat ya. Ada teknik menyapu, kemudian digabungkan dengan bagaimana teknik menyeroknya, ya, dan ada klipnya. Itu bukan alat-alat yang baru, tapi kemudian dia menggabungkan ya ketiga alat tersebut menjadi suatu metode kerja. Nah, jadi improvement dapat dihasilkan dari perubahan metode kerja. Ya, nah, coba nanti ditengok-tengok ya di tempat kerja Bapak Ibu semua. Ya, kira-kira ada nggak sih peluang kita memperbaiki cara bekerja kita? Mulai dari hal yang sederhana dulu. Ya, jangan berpikir untuk saya harus tambahin mesin ini nih, misalnya gitu ya. Saya harus ganti dengan alat ini. Tapi coba berangkat dari yang sederhana dulu. Ya, misalnya bagaimana penempatan layout cara bekerja kita, gitu ya, layout area kerja kita. Ya, nah, berangkat dari hal-hal yang sederhana dulu. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menerapkan Kaizen. Ya, ada 3 tahap sederhana. Yang pertama adalah lakukan eliminasi, ya, atau menghapus. Apa yang dihapus? Pekerjaan-pekerjaan atau metode-metode yang mubazir sifatnya. Jadi yang kalau metode itu kita hilangkan, tidak akan mempengaruhi kualitas kerja kita. Itu yang kita sebut dengan menghapus atau eliminate. Yang kedua, reduce atau kurangi. Ya, ada nggak aktivitas pekerjaan kita ya, yang itu kalau dikurangi, ya, itu tidak mempengaruhi kualitas pekerjaan kita. Bukan dihilangkan ya, tapi dikurangi. Kalau yang di atas itu di-eliminate, jadi dihapus. Tapi kalau yang nomor 2, ini adalah dikurangi. Ya, misalnya tadi kita harus bolak-balik ngambil alat, ya, 3-5 kali. Nah, bisa nggak bolak-baliknya dikurangin hanya 2 kali, misalnya gitu ya. Ya, kita harus kirim laporan itu dalam 1 hari bisa 10 kali. Nah, bisa nggak diringkes laporan kita, sehingga kita hanya cukup sekali kirim laporan, tapi sudah memuat informasi seperti kalau kita kirim 10 kali laporan. Nah, misalnya seperti itu, yang dimaksud dengan reduce. Nah, yang terakhir adalah merubah atau change. Ya, ada nggak yang bisa kita rubah dari metode kerja kita? Ya, ya, mungkin tadinya banyak mengerjakan dengan manual, nah bisa nggak dibantu dengan alat yang sederhana tadi, misalnya ya, Bapak penjual jeruk tadi merubah dia, yang tadinya memasukkan jeruk ke dalam jaring dengan cara yang manual, pakai tangan, nah dia coba berpikir untuk dibantu dengan alat, dirubah cara kerjanya. Ya. Ini contoh yang eliminasi misalnya. Terpikir nggak sebenarnya
kegunaan pintu geser dari sebuah lemari buku, katakanlah gitu ya, itu untuk apa sih? Gitu ya. Gimana kalau misalnya kita hilangkan, mempengaruhi esensi fungsi dari lemari buku nggak? Nah, misalnya gitu. Ya, ternyata kan enggak. Ya, lemari buku kalau tanpa pintu geser pun sebenarnya bisa untuk sebagai tempat penyimpanan. Ya, tidak mengurangi esensi dari untuk tempat penyimpanannya. Bahkan untuk beberapa faktor seperti visual manajemennya ini menjadi jauh lebih baik. Ya, karena begitu buku-buku itu kotor, kita bisa lihat langsung karena tidak tertutup oleh pintu. Misalnya gitu. Tapi memang untuk beberapa kondisi yang memang harus tertutup, ya biarkan tertutup. Ini yang saya bilang nanti coba lihat ya di area kerja kita, area Bapak Ibu semua, ada nggak hal-hal seperti ini yang bisa ditinjau ulang. Nah, ini contoh yang eliminasi. Atau misalnya ini kotak sepatu. Kotak sepatu itu ada tutupnya, gitu ya. Ini kalau kita misalnya mau sholat gitu ya di musola-musola di mall, kalau dulu tuh suka ada tutupnya, gitu ya. Bahkan dikunci, ya, kemudian kunci kita bawa. Gitu. Tapi belakangan kalau Bapak Ibu sholat di musola mall, itu sekarang banyak yang dia terbuka, gitu ya, terbuka. Karena sebenarnya nggak ada esensinya nih, ditutup. Ya, justru yang bagus adalah dia terbuka. Kalau ditutup, satu menambah material, ya. Kedua lebih sulit untuk kita nanti menemukan sepatu kita yang mana, gitu ya. Tapi kalau terbuka kita bisa langsung melihat sepatu kita yang mana. Ya. Cuma memang ada risiko, ya, risiko buat orang-orang jahil nih ya, yang kemudian nanti misalnya nyolong gitu ya, nuker-nuker, nah ini memang ada risiko. Gitu. Nah, yang kedua tadi ya, setelah kita eliminate, tadi ada beberapa contohnya. Nah, aktivitas kedua, tahapan Kaizen adalah mengurangi atau reduce. Ya, misalnya penggunaan teknologi OHP ini adalah dia bisa mereduce lampu yang ada di screen-nya. Ya, karena untuk mendapatkan kontras, jadi sebenarnya kita nggak perlu lampu nih di sini. Nah, atau kalau sekarang kita pakai proyektor itu kan ketika proyektor dinyalakan, maka lampu dimatikan, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa mengurangi, ya, mengurangi energinya, mengurangi aktivitas yang harus dilakukan. Jadi misalnya kalau kita sudah pakai OHP, misalnya di sebuah ruang kelas, maka di atas screen-nya ini yang nggak usah dikasih lampu, ya, itu sudah bisa mengurangi. Ya, mungkin sisi-sisi yang lain masih ada lampu, tapi paling nggak yang di atas screen-nya tidak perlu ada lampu. Nah, atau ini, ya, nah ini juga contoh yang umum ya. Bapak Ibu di kantor mungkin, atau ketika ke mall, ke plaza-plaza, bawa mobil parkir ya, kita sering lihat pembatas di belakang itu ada dua batu gitu ya, dua pengganjal. Ya. Sebenarnya kita butuh dua nggak sih? Ya, atau jangan-jangan satu aja cukup? Ya, kita lihat ya. Ya, ternyata satu aja cukup. Dan ini sekarang sudah banyak dipraktekkan oleh beberapa mall dan juga perkantoran. Ya, saya beberapa kali ke kantor ketika parkir, mereka menyusun batu pengganjal di belakang itu hanya satu seperti ini. Gitu ya. Nah, ini sudah bisa mengurangi, ya, mengurangi satu, mengurangi material batunya, kedua, mengurangi cara bekerjanya. Jadi ketika kalau dulu harus masang dua batu, artinya ada dua aktivitas, nah sekarang cukup satu aktivitas, satu batu aja yang dipasang. Ini sudah langkah Kaizen. Atau zebra cross. Ya, zebra cross. Nah, ini yang umum adalah zebra cross seperti ini bentuknya ya. Jadi kayak ada kotak gitu, kemudian di tengah-tengahnya ada motif ya, putih, kemudian tidak ada seling-seling ya, persis kayak zebra ini nih. Ya. Nah, kemudian berkembang, dilakukan Kaizen. Dibuatlah bentuk zebra cross seperti ini. Bedanya apa? Dia tidak ada pembatasnya, kotaknya nggak ada. Dia langsung selang-seling hitam putihnya yang digambarkan, gitu ya. Mengurangi esensinya? Tidak. Ya, orang tetap tahu ini zebra cross.
Tapi apakah mengurangi metode kerja kita? Tentu. Ya, kita kerjanya menjadi lebih cepat karena nggak perlu membuat garis putih yang di luar ini, bingkainya gitu ya. Tentu bekerjanya lebih cepat. Material catnya juga bisa lebih hemat. Gitu ya. Tapi tidak mengurangi fungsi dari zebra cross. Ini contoh-contoh sederhana ya, penerapan Kaizen. Nah ini ya, jadi sebelumnya seperti ini, ada bingkainya, nah sesudahnya bingkai ini nggak ada. Tapi ini tetap berfungsi sebagai zebra cross. Nah tahapan yang kedua dalam Kaizen itu namanya merubah atau change. Nah ini erat kaitannya biasa dengan visual management. Ya. Jadi misalnya kita pengen tahu, ya ini misalnya sebuah air conditioner yang besar gitu ya, AC yang besar. Nah ini kita pengen tahu AC ini bekerja atau enggak. Ya kan salah satu indikasinya ada hembusan anginnya dari situ ya. Nah, dipasanglah misalnya pita di sini ya, dirubah ditambahkan pita. Ya. Untuk secara visual dari jauh kita bisa lihat AC ini bekerja atau enggak. Oh bekerja karena pitanya melambai-lambai tertiup angin, gitu ya. Nah, atau ini kalau di pabrik nih, ini adalah kompresor. Kompresor itu dia menghasilkan angin, tekanan. Nah, sehingga kita supaya bisa kontrol dari jauh, ya tidak perlu mendekati kompresornya karena mungkin areanya cukup berbahaya, bertekanan. Tapi dari jauh kita bisa lihat ini kompresornya jalan apa enggak, ya. Dengan visual management sedikit dirubah, ya, ditambahkan baling-baling. Artinya kalau ini berputar berarti ada tekanan, ada angin yang keluar dari kompresor. Ya, jadi kita nggak perlu mendekati area kerja yang berbahaya, misalnya begitu. Ya, jadi mengurangi merubah metodenya. Jadi kontrol kita cukup secara visual dari jauh, yang awalnya mungkin kita harus mendekati, gitu ya, mendekati lokasi yang cukup berbahaya. Atau tangga stasiun di kereta api, nah, yang sering naik komuter line atau MRT, sekarang hal-hal seperti ini banyak diterapkan, gitu ya. Jadi dikasih panduan, ya, ini sisi untuk naik, yang sini sisi untuk turun, seperti itu ya. Itu adalah dalam rangka kita menambahkan aktivitasnya ya supaya orang bisa lebih tertib. Ya, bisa lebih tertib. Bayangkan kalau nggak ada indikasi seperti itu, orang bisa seenaknya itu menggunakan tangga, akhirnya bertuburkan antara yang naik dan yang turun. Nah, misalnya seperti ini ya. Atau ini kasih tanda bahwa ini untuk naik ya, yang ini untuk turun. Nah, seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ini tangga dimanfaatkan sebagai media untuk iklan, ya, atau bisa juga sebagai media untuk awareness, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan model seperti itu, ya, dengan cara merubah fungsi tangga, ya, selain sebagai tangga, tapi dia juga sebagai alat untuk membangun awareness di perusahaan. Misalnya tata nilai perusahaan, nah itu taruh di tangga misalnya. Jadi ketika karyawan itu naik tangga, dia kan lihat ke bawah. Nah, dia membaca. Begitu setiap kali dia naik tangga. Gitu ya. Sehingga itu mudah-mudahan teringat terus gitu ya. Nah, itu salah satu teknik ya bagaimana Kaizen misalnya melakukan tahapan change, merubah sehingga bisa membantu karyawan dalam menginternalisasi nilai-nilai dari perusahaan. Nah, sekarang saya masuk di suggestion system versus Kaizen suggestion system. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan Kaizen-nya itu sendiri. Atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, jadi ada 3 tahapan Kaizen ya, mulai dari elimination, hilangkan, reduce, dikurangi, atau dirubah, change. Ya, sederhana itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke suggestion system versus Kaizen suggestion system. Suggestion system saya pikir sudah cukup populer ya. Teman-teman di sini sudah cukup paham mengenai suggestion system. Ini adalah salah satu bentuk improvement yang sederhana gitu ya, yang bisa dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan. Nah, bagaimana kaitannya dengan Kaizen suggestion system? Nah, kalau suggestion system, ini saya mengambil konsep aslinya ya, yang dari Jepang.
Kaizen system itu ide bisa diusulkan oleh siapa saja, tapi belum tentu pengusul ide itu yang akan mengimplementasikan. Jadi kalau nggak salah minggu lalu, waktu di sharing 5S, saya juga cerita, kalau di Jepang itu mereka punya yang namanya Dropbox. Ya, punya Dropbox, siapapun bisa taruh ide di situ. Ya. Nah, nanti ada komite yang secara rutin mereview, ya, membuka Dropbox, kemudian mengevaluasi kira-kira ide mana yang relevan untuk segera dijalankan. Nah, ini nanti dia memilih siapa yang bisa menjalankan ini. Jadi misalnya saya orang produksi, tapi setiap kali saya datang ke kantor, saya melihat misalnya ada taman di sudut tempat kerja saya itu kok berantakan terus. Nah, taman ini adalah tanggung jawabnya bagian GA, General Affair. Saya punya usulan, tapi kan saya nggak punya kewenangan di situ. Nah, saya menaruh usulan saya melalui suggestion system. Jadi saya taruh di Dropbox. Nah, nanti dibaca, direview, bisa saja nanti orang GA-nya yang mengimplementasikan ide saya. Gitu ya. Itu kalau suggestion system yang aslinya. Nah, kalau di Indonesia, suggestion system itu adalah si punya ide, ya, si inisiator idenya adalah juga sebagai implementer idenya. Gitu ya. Jadi sedikit berbeda nih konsepnya. Nah, suggestion konsep adalah stick and carrot istilahnya kalau di HRD ya. Jadi ada ide, ya nanti dapat reward. Gitu ya. Menarik gitu ya untuk mendorong semakin banyak karyawan yang memberikan ide-idenya. Nah, sedikit berbeda dengan Kaizen suggestion system. Ya, dia lebih sistematis. Jadi implementasi idenya harus diajukan dalam bentuk makalah atau kertas, ya. Sehingga saya sebagai inisiator idenya itu punya dokumentasinya. Ya, sekaligus saya punya usulan, ini harusnya gimana melakukannya. Ya, ini harusnya gimana melakukannya. Jadi sudah cukup detail kalau di Kaizen suggestion system. Apakah terkait dengan aktivitas menghilangkan, elimination, atau mengurangi, reduce, atau dia merubah, change. Ya, itu nanti saya tuangkan di sana. Kaizen sheet namanya. Nah, secara konsep perbedaannya seperti ini. Jadi kalau suggestion system, kita lihat yang di atas. Ada 4 aktivitas, ya, sama nih, suggestion system dan Kaizen suggestion system. Ada 4 aktivitas, mulai dari problem recognition, idea generation, implementation, sampai recognition atau reward. Nah, bedanya apa? Kalau di suggestion system, problem recognition ini adalah tanggung jawab pekerja. Ya, saya menemukan saran atau ide bagaimana pengelolaan sampah di perusahaan, tapi saya bagian produksi, saya nggak punya kewenangan ke sana. Ya, nah, sehingga tanggung jawab mulai dari idea generation-nya, kemudian implementasinya, sampai ke reward-nya itu tanggung jawab manajemen. Ya, nanti manajemen yang putusin, oh ini masukan permasalahan dari Anggoro ini harus dijalankan oleh bagian yang mana, gitu ya. Kemudian implementasinya harus seperti apa, itu nanti semua tanggung jawabnya dari manajemen, atau komite biasanya kalau di perusahaan. Nah, kalau Kaizen suggestion system itu berbeda. Ya, bedanya adalah mulai dari aktivitas problem recognition, idea generation, sampai implementation, itu tanggung jawab si pekerjanya, ya, yang menemukan permasalahannya. Nah, tanggung jawab manajemen adalah di recognition, di reward-nya. Ya, beda ya, skopnya seperti ini kurang lebih. Overlap-nya seperti ini, antara suggestion system dengan Kaizen suggestion system. Nah, sehingga suggestion system itu mengusulkan ide-ide improvement untuk semua aktivitas di perusahaan. Tadi saya bilang bebas. Saya menemukan permasalahan terkait pengelolaan sampah di perusahaan. Nah, saya bisa tuh melaporkan. Ini ada masalah seperti ini, gitu ya. Terus ada usulan ide, ya. Tapi ide saya ini belum tentu nanti diterima, gitu ya. Bisa jadi nanti ide saya dikolaborasikan dengan ide-ide dari bagian yang terkait. Nah, kalau Kaizen suggestion system, ini hanya mengusulkan ide-ide improvement yang terkait dengan peningkatan kinerja di pekerjaannya. Jadi saya mengusulkan ya, perbaikan-perbaikan yang terkait dengan apa yang sedang saya kerjakan. Jadi langsung berdampak terhadap saya, ya, terhadap kinerja saya. Itu kalau Kaizen suggestion system.
Ini misalnya. Jadi ada bentuk sheet-nya, memonya, sederhana saja. Jadi misalnya ada sebelum Kaizen seperti apa, setelah Kaizen seperti apa, kemudian tuliskan secara singkat mengenai problemnya, kemudian perubahan apa yang mau dilakukan. Ya. Nah, bahkan ketika kita menuliskan problem saja, ya itu sudah harus diapresiasi. Artinya kita sudah berhasil menemukan permasalahan yang bisa jadi kalau ini didiamkan atau kita tidak memperhatikan ini sebagai sebuah masalah, ini bisa menjadi sebuah masalah besar. Ya. Sehingga penting buat seorang pimpinan kerja kemudian mengapresiasi bahwa terjadi temuan masalah. Ya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Nah, gimana nih caranya supaya masalah ini bisa selesai dan tidak terulang kembali? Ya. Ini contoh, ya, contoh-contoh dokumen Kaizen. Ini contoh sederhana misalnya, ya, ada laptop gitu ya di perusahaan. Biasanya kan laptop ini menjadi aset ya buat perusahaan. Nah, ini biasanya ada nomor asetnya nih, ada nomor asetnya. Nah, misalnya kondisi sebelumnya nomor asetnya ini ditaruh di monitor tapi sisi yang dalam, sehingga kalau ini sedang tidak digunakan ditutup gitu ya. Nah, tim auditnya atau tim pengecekannya itu kesulitan untuk mencari nomor aset tertentu yang harus diaudit misalnya. Nah, kemudian dilakukan perbaikan yang sederhana, ya. Nomor aset itu ditaruh di luar, ya, sehingga ketika laptop ini pun sedang off gitu ya, tidak digunakan, maka tim audit bisa mencari dan menemukan, ya, nomor aset yang mana nih yang mau diaudit. Ya, sedikit saja dirubah metodenya, itu sudah memberikan dampak yang signifikan buat cara bekerja dan hasilnya juga. Ini contoh, ya. Nah, ini juga contoh yang sederhana. Jadi misalnya sebelumnya, ya, misalnya ini area kerja kita nih ya, ini meja kerja kita. Nah, kita bawa tas ke kantor. Nah, tas itu kita taruh di kolong. Ya, tas itu kita taruh di kolong. Sehingga ini tidak rapi ya, mungkin bisa nyangkut-nyangkut ke kursi atau ke kaki kita pada saat kita mau berdiri. Nah, dibuat alat sederhana. Jadi dibuat gantungan ya di sini, sehingga tas ini bisa kita gantungkan di sini. Ya, seperti itu. Kemudian catatan-catatan kecil yang biasanya ada di atas meja, ini bisa kita rapikan ke bawah. Ya, ada memo pad-nya di sini. Nah, ini efeknya apa? Efeknya adalah seri dan seton terselesaikan. Ada yang masih ingat seri seton itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Seri itu apa? Udah lupa materi minggu lalu? Ada seri, seton, seiso, setsuke, shiketsu. Ya, jadi seri itu adalah ringkas. Jadi ini jadi lebih ringkas area kerja kita. Ya, seton itu adalah lebih rapi. Ya, jadi udah kita pilih-pilih ya mana yang harus ada di area kerja kita, mana yang bisa kita singkirkan, disimpan aja, gitu ya. Nah, sudah dipilih-pilih, dirapikan, penempatannya dirapikan. Nah, ini jenis-jenis perubahan ya dalam perusahaan atau dalam pekerjaan kita. Jadi ada sifatnya kecil, sedang ya, atau besar perubahannya. Nah, ini kita sebut ya. Jadi kalau small change itu Kaizen. Ya, perubahan-perubahan kecil itu Kaizen. Nah, medium change ini adalah small group activity, ya, SGA. Ini bisa bentuknya nanti QCC, ya, atau SGA sendiri. Ya, di beberapa perusahaan tuh ada yang menamakan improvementnya small group activity, SGA ya. Jadi sudah membentuk tim, ya, karena butuh effort, butuh kompetensi yang lebih beragam. Ya, dan permasalahan ini bukan permasalahan terkait dengan pekerjaan saya saja, tapi ini permasalahan yang ada di unit kerja saya, gitu biasanya. Sehingga dia harus membentuk tim. Nah, atau yang perubahan besar, inovasi. Ini biasanya nanti grupnya lebih strategik lagi, lebih lintas fungsi, biasanya namanya QCP atau PKM. Ya. Nah, ini definisiannya ya. Jadi kalau Kaizen dilakukan secara individu, ya, pertimbangannya adalah mencari cara, metode untuk bekerja lebih baik. Nah, kalau medium change-nya ini adalah dilakukan secara berkelompok. Cara yang lebih baik diusulkan melalui tahapan analisa lebih detail.
ya, lebih detail. Karena permasalahan pastinya kita belum tahu, sehingga kemudian muncul analisa dengan tulang ikan, gitu ya, dengan fishbone, dengan Pareto, ya kita harus bikin prioritas. Jadi lebih detail, lebih komprehensif analisanya. Atau yang ketiga, inovasi ini adalah adanya investasi. Nah, ini sudah mulai masuk investasi dalam teknologi atau peralatan yang baru. Yang bisa jadi sifatnya mahal, sehingga harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Ya. Nah, sehingga biasanya karakteristiknya anggota timnya ini lintas fungsi, ya, kemudian lebih strategis. Jadi biasanya ini manager up gitu ya pesertanya. Akan terjadi perubahan secara cepat dan besar. Ya. Ini kalau inovasi. Kaizen itu kita akan banyak bergerak di sini. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih antara status quo ya, kondisi yang apa adanya, kemudian Kaizen ya, perubahan-perubahan kecil yang dilakukan, kemudian inovasi, perubahan besar yang dilakukan di dalam perusahaan itu, dia terpolanya seperti apa. Ya. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita lihat yang non-Japanese firm, misalnya perusahaan-perusahaan Eropa, Amerika, gitu ya, nah, dia membaginya seperti ini. Mulai dari manajemen, staff, ya, manajemennya mungkin top manajemen, staffnya adalah middle management, gitu ya, para staff. Kemudian dia soft floor people, jadi orang-orang yang di operasional betul. Jadi kalau di pabrik ya dia misalnya operator, gitu ya. Kalau di office mungkin tenaga administrasi, gitu ya. Nah, kalau di perusahaan non-Japanese, ya, maka orang-orang di operasional itu akan banyak melakukan status quo, ya. Jadi ya aktivitas yang sudah ada aja, gitu ya, rutinitas. Ya, sedikit sekali mereka didorong untuk melakukan Kaizen. Ada tapi sedikit, ya. Nah, di level staff itu mulai masuk ranahnya Kaizen. Jadi memikirkan perubahan-perubahan dalam ruang lingkup yang kecil. Inovasi itu mostly adalah punyanya manajemen. Jadi mainannya manajemen, inovasi. Nah, kalau di Japanese firm, polanya seperti ini, distribusinya. Ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa Kaizen itu menyentuh ke semua level. Ya, mulai dari soft floor-nya, dapat mainan Kaizen, staff-nya, di level staff, sampai ke manajemen. Ya, itu didorong untuk melakukan Kaizen. Ya, di luar yang inovasi. Inovasi tentu juga menjadi tanggung jawab buat manajemen. Ya, karena tadi dia butuh investasi, dan prosesnya harus cepat, gitu ya, karena dampaknya besar. Ya. Kemudian status quo masih ada, tapi dia hanya berhenti di level staff. Ya, mulai dari soft floor sampai level staff. Kaizen ini didesain untuk menjadi mainan di semua level dengan porsi yang berbeda-beda, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu materi kita pagi ini mengenai Kaizen Management. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan dari teman-teman semua, silakan. Kita masih ada sekitar 5-10 menit untuk diskusi. Saya mau bertanya, boleh? Boleh dong. Dari Gini, Mas Pak, Hilal ya? di Ya. perusahaan, ya, Mas Ella, Pak. Gini, Silakan, Pak. Mas. Kalau di kantor kita gitu kan, memang SS itu Success System atau Kaizen itu sudah berjalan, Pak. Tapi semakin tahun tuh kayak semakin turun gitu. Nah, sebenarnya yang baik itu di SS atau Kaizen itu kan pasti kan ada rewarding-nya gitu ya. Apakah memang semua Kaizen yang mengajukan ke kita dinyatakan lulus semua, atau memang perlu ada kayak lolos tidak lolos gitu? Atau seperti apa sih Pak yang bagus Pak sebenarnya kalau di pengajuan Kaizen itu atau SS di suatu perusahaan lah, yang bagus itu seperti apa sih? Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Hilal tadi ya. Soalnya yang aktif screen-nya di saya Mas Hilal Ahmad tadi nih yang bertanya. Iya.
Salah sih, Pak. Sela. Mas Sela, Ya. sebelum saya Ya. menjelaskan konsep pelaksanaan sajian sistem di sana, apakah modelnya seperti ini yang ada di screen? Dia hanya mengajukan usulan dari permasalahan yang terjadi, atau dia sampai menyelesaikan permasalahan itu? Kita sampai menyelesaikan, Pak. Menyelesaikan ya, iya. Karena di Indonesia Ya. konsep SS itu dia harus sampai selesai, beda sama di Jepang. Kalau di Jepang dia hanya Ya. punya tanggung jawab mengidentifikasi problem. Nah, Ya. kembali ke pertanyaannya Mas Sela, jadi banyak faktor ya yang menyebabkan apakah program sajian sistem dan Kaizen itu bisa berjalan secara kontinu atau enggak. Jadi apakah dia harus dievaluasi dulu, artinya harus ada yang dieliminasi atau lanjut gitu ya tadi pertanyaannya kan ya. Nah, saran saya buat mekanismenya seperti ini, sederhananya ya. Dia ada aktivitas problem recognition, idea generation, implementation, dan reward. Ya, terlepas itu nanti dia tidak lolos. Ya, jadi misalnya ada kompetisi ujungnya tentunya ya. Saya pikir di sana juga pasti ada kompetisi di perusahaan Mas Sela. Nah, jadi ketika setiap karyawan itu selesai ya menjalankan SS, nah nanti kan ada penilaian dari tim juri atau komite. Nah, ketika menjuri ini menilai, nah pastikan bahwa SS ini terimplementasi di lapangan. Ya, jadi bisa menggunakan Gemba, memastikan bahwa sudah jalan. Kemudian penjurian itu sebenarnya untuk menggali saja, menggali apakah proses ini sesuai kaidah atau tidak, terus kira-kira punya standarisasinya bagus nggak, terus dampak terhadap perusahaan maupun terhadap karyawannya sendiri itu seperti apa, itu ada di proses penjurian. Nah, setelah itu jangan lupa ada reward. Ya, perkara nanti dia kemudian tidak lolos, ya itulah kompetisi gitu ya, harus memilih yang terbaik di antara yang baik gitu. Tapi harus dibuat mekanismenya seperti ini. Jadi jangan sampai nanti karyawan itu hanya menemukan masalah, kemudian dia kasih usul, dia implementasikan, selesai udah. Tapi nggak ada reward. Even di Jepang pun dia ada reward. Ya, di perusahaan-perusahaan yang Jepang itu sudah menjadi sebuah filosofi, tapi tetap ada reward. Nah, tinggal nanti reward ini yang harus dipikirkan, apakah selalu dalam bentuk rupiah, gitu ya, atau kita bisa kembangkan reward-reward yang lain. Ini, ya. Jadi reward itu nanti mindset-nya jangan hanya rupiah. Ya, bisa juga dengan program-program yang lain. Mungkin nanti dikaitkan dengan penilaian karya, ya, mungkin juga bisa rupiah, atau kumpulkan poin. Saya pernah menjalankan, jadi kumpulkan poin, ya, setiap SS yang selesai terimplementasi dia dapat berapa poin. Nah, poinnya itu diakumulasi. Ya, diakumulasi, nanti ada beberapa pilihan. Apakah dia misalnya mau training, ya, reward-nya, kemudian bisa dalam bentuk cash, ya, macam-macam nanti, atau barang, ya, seperti itu. Tapi tetap 4 tahapan ini bisa jalan, ya. Jadi mulai dari problem recognition sampai dia ada reward. Gitu. Karena kalau nggak ada reward pasti akan susah nanti ya. Seperti itu Mas, saran saya. Di kita sih ada reward sih, Pak. Tapi kayaknya semakin tahun tuh semakin turun gitu, Pak. Semakin turun. Mungkin ada tips-tips apa gitu, Pak, biar ada tips atau untung biar karyawan tuh tetap mau melakukan Kaizen gitu. Masuk Sedangkan dalam KPI nggak? Secara sosialisasi sih mungkin kita sudah masuk, Pak. Masuk KPI Sudah individu masuk, ya? cuma udah kita masukin ya, tapi ya enggak. Jadi kalau kita sih KPI individunya itu lebih ke yang besar seperti QCC gitu ya, Pak. Tapi kalau SS tuh kayak ada beberapa departemen saja yang memang memasukkan KPI seperti itu. Gitu sih, Pak. Ya, mungkin bisa dicoba masukin KPI dan dimonitor, ya, dievaluasi. Jadi kayak kami dulu di Astra itu, operator itu setahun minimal harus bikin 2 SS. Jadi satu semester 1 lah. Ini kan bukan sesuatu yang memberatkan sebenarnya. 1 semester dalam 6 bulan itu dia bikin 1 SS. Jadi setahun dia punya 2. Dan itu direview dalam PDCA bulanan. Gitu. Gimana progresnya si A, gimana progres si B gitu. Jadi itu bentuk atensi dari pimpinan kerjanya untuk komitmen juga bahwa aktivitas SS ini aktivitas yang penting buat perusahaan.
Nah, bisa jadi sudah masuk KPI, tapi ya sudah, sekedar masuk aja, nggak di-review, ya ini juga percuma. Jadi karyawan merasa, kayaknya cuma buat syarat doang nih, gitu ya, karena kok nggak pernah ditanyain, nggak pernah dikontrol, gitu ya. Jadi memang harus ada mekanisme PDCA khusus untuk aktivitas SS, dan itu harus konsisten dijalankan. Harusnya cukup efektif sih kalau sudah masuk ke KPI dan itu dievaluasi dan dimonitor. Apalagi itu sudah ada reward-nya. Itu Mas Sela ya, Mas Sela. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mungkin yang lain ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Halo Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Boleh. Silakan nih, dari siapa? Ya. Dari Asep, Pak. Pak. Dari Asep. Ya. Oke, ya silakan Pak Asep. Oke, melanjutkan pertanyaan sebelumnya, Pak. Mungkin tadi kita biar orang ikutan SS atau melakukan Kaizen ada rewards dan lain-lain. Nah, biasanya awal-awal mungkin mengikuti atau beberapa tahun pertama masih oke berjalan begitu ya. Tadi memang karena dikasih rewards atau masuk KPI. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kegiatan Kaizen ini atau improvement tidak hanya sekedar compliance atau pemenuhan KPI atau karena disuruh atasan, tetapi juga menjadi kultur ya. Jadi dari compliant ke culture. Sama seperti mungkin Kaizen yang di Jepang, mungkin ya waktunya tidak instan begitu. Bagaimana tadi Japanese firms menjadi Kaizen itu menjadi sebuah kultur gitu Pak. Ya. Oke. Itu saja sih Pak. Kira-kira gimana ya untuk bisa menjadi culture gitu ya, aktivitas Kaizen atau SS. Ya, oke. Saya coba share materi tadi. Nah, saya akan ke sini. Oke. Ya. Kebanyakan perusahaan di Indonesia, ya, meskipun itu perusahaan Jepang, ya, itu masih menggunakan polanya ini. Jadi Kaizen atau SS itu udah deh, itu kerjaannya teman-teman di operasional. Saya pokoknya dukung deh, gitu kan ya, dari pimpinan yang mulai misalnya section head-nya atau manajernya, gitu ya. Dan dia perusahaan Jepang, ya, ada afiliasi ke perusahaan Jepang. Dia tidak menjalankan konsep yang seharusnya seperti ini, ya. Jadi dia sendiri harusnya melakukan Kaizen juga, memberikan contoh, ya. Kemudian bosnya dia juga harus melakukan Kaizen. Jadi sampai level manajemen itu masih ada porsi untuk melakukan Kaizen, bahkan besar porsinya. Ya. Nah, seringkali ini kemudian tidak jalan, sehingga teman-teman di operasional pun juga seperti tidak melihat sebuah dukungan, gitu ya, bahwa kok kayaknya hanya kerjaan kita nih sebagai operator, gitu ya, sehingga ini tidak menjadi sebuah budaya, jadi tidak menularkan, gitu istilahnya ya. Kalau dari mulai orang-orang di lapangan, staff sampai manajemen itu semua mempunyai aktivitas Kaizen, ini tentunya menjadi sebuah keseharian yang sering kita lihat, ya. Operator melihat bagaimana kepala seksinya misalnya membuat metode kerja yang lebih baik, ya, buat unit kerjanya. Mungkin kalau operator buat dia sendiri, tapi ini kepala seksinya membuat unit kerjanya menjadi lebih baik, membangun sistem misalnya gitu ya. Kemudian manajernya atau general manajernya juga seperti itu. Sehingga mereka melihat, oh ternyata aktivitas ini nggak cuma kewajiban buat kita, tapi semua juga melakukan. Ya, semua melakukan, sehingga ini kemudian mengkristal, menjadi sebuah kebiasaan. Ya, apalagi kalau kemudian punya mekanisme PDCA. Ya, jadi di-review, ya, operator di-review Kaizen-nya oleh section head-nya Kaizen-nya di-review oleh manajernya, begitu seterusnya. Jadi ada mekanisme review. Termasuk penurunan, ya, penurunan ide-ide untuk Kaizen-nya. Nah, itu harus top down. Misalnya dari hasil rapat kerja perusahaan, nah si manajemen, saya punya inisiatif, misalnya melakukan cost reduction penggunaan energi di unit kerja kita, gitu ya. Dia sudah punya inisiatif tuh. Nanti saya akan merubah sistem ini, nah, gitu ya.
mungkin nanti ada proses pencarian supplier lagi yang lebih murah, gitu ya, atau memikirkan alternatif energi lain. Nah, kemudian itu turun ke stafnya, bahwa stafnya juga harus melakukan inisiatif mengurangi penggunaan energi. Nah, sesuai dengan kapasitas dia sebagai staf. Oh, mungkin saya akan mengurangi penggunaan listrik. Jadi misalnya ketika istirahat, listrik saya matikan. Ya, saya akan bangun sistem ya awareness supaya ketika pulang jangan lupa untuk mematikan perangkat-perangkat yang tidak dibutuhkan lagi, misalnya laptop, PC, lampu, gitu ya. Nah, turun lagi ke floor people-nya, orang-orang di lapangan, bahwa dia juga harus melakukan cost reduction penggunaan energi sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya saya melakukan proses assembling, saya menggunakan beberapa tools. Maka ketika tools ini tidak digunakan, jangan lupa listriknya dicabut, misalnya gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah kesatuan aktivitasnya. Tidak hanya menjadi aktivitas, tapi juga dimonitor. Dan ini punya alignment dengan kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, insya Allah kalau ini konsisten gitu ya dilakukan, apalagi kemudian kita punya mekanisme kompetisinya, punya mekanisme reward-nya, itu akan jauh lebih baik lagi. Ya. Tapi memang pekerjaan Kaizen ini bukan pekerjaan yang ketika misalnya, sudah 100% nih orang di perusahaan melakukan Kaizen, ya udah stop deh. Enggak. Ya, ini pekerjaan yang terus-menerus. Ya, sepanjang perusahaan itu ada. Gitu, Mas Asep. Mudah-mudahan bisa menjawab. Halo, Pak. Iya. Mau nanya lagi dari Ya. Ayu nih, Pak. Kalau untuk SS, nah untuk SS kan kadang aku kan ngumpulin dari ODEP nih, SS yang masuk. Nah, terus aku screening. Nah, kadang itu aku masih rada bingung ketika SS yang submit itu kan kadang kita ngeliat dari kualitasnya ya. Apakah ada standar kualitas tersendiri SS itu baik atau enggaknya atau kayak gimana ya Pak cara melihatnya? Terima kasih. Ya. Jadi buat yang menilai SS ini jangan dituntut terlalu berat gitu ya, karena konsepnya SS ini adalah untuk membentuk awareness. Jadi ini SS ini adalah model improvement atau inovasi yang paling basic. Jadi dibentuk awareness melalui SS ya, bentuk kesadaran. Sehingga memang tuntutan terhadap kualitas tidak seperti tuntutan kualitas terhadap QCC dan QCP. Ya, jadi SS ini adalah pekerjaan yang sifatnya sederhana. Sepanjang memang itu menyelesaikan masalah si bersangkutan, misalnya saya mengajukan SS, saya membuat tools ya tambahan untuk memudahkan saya memasang lampu di mobil gitu misalnya ya. Nah, sepanjang memang itu tervalidasi, sudah diimplementasikan, kemudian cara berlogika saya benar, ya, nah itu sudah bagus ya. Itu sudah bagus, karena itu langsung menyentuh ke kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dalam bekerja. Jadi jangan nanti ketika SS dilihat, kok hasilnya cuma 10.000 sih penghematannya gitu ya. Kenapa nggak 100 juta misalnya gitu ya. Nah itu jangan lari ke sana. Karena SS itu secara karakter memang Kaizen yang dia bertahap, kecil-kecil. Ya, jadi kalau melihat SS yang bagus seperti apa adalah SS yang benar-benar membantu pekerjaan yang bersangkutan, ya supaya menjadi lebih produktif, lebih efisien seperti itu. Kita tidak melihat seberapa efektif dan produktifnya, ya. Nah tentunya tapi kalau nanti kompetisi, nah ini kan harus dibandingkan ya. Oh yang satu produktivitasnya naiknya 30%, yang satu 20%, ya, tentu yang lebih baik yang 30% gitu. Tapi artinya ketika dia sudah bisa berhasil dengan SS-nya membuat pekerjaannya menjadi lebih efektif, lebih produktif, itu sudah bagus buat dia. Saya khawatir nanti ketika pimpinan itu mereview, kemudian membanding-bandingkan gitu kan ya, kok yang lain bisa penghematannya 100 juta, kamu cuma 100.000 misalnya gitu ya. Nah ini nanti justru akan mendemotivasi ya buat teman-teman yang sudah punya kontribusi ya, sudah memikirkan bagaimana seharusnya dia melakukan perbaikan-perbaikan kecil di area kerjanya. Saya pikir itu, Pak. Mbak Ayu. Ya. Ya, thank you Pak, thank you. Ya perusahaan sih nanti pasti punya kriteria ya. Ya perusahaan pasti punya kriteria. Mungkin nanti ada yang fokus ke
orisinalitas idenya. Biasanya kalau ke SS kita fokusnya ke orisinalitas ide, ya. Bagaimana dia mempunyai pemikiran, ya, dasar pemikiran yang sederhana tapi efektif, tepat guna. Jadi kalau SS fokusnya ke sana, orisinalitas ide. Kita tidak fokus ke hasil, ya, ke hasil yang dihasilkan apakah besar atau kecil, tapi orisinalitas ide. Oke, ada yang mau ditanyakan? Satu lagi mungkin? Saya mau nanya lagi boleh? Boleh, boleh. Silakan Mas. Gini Pak, ini masih berlanjut kayak yang ke SS gitu ya Pak. Sebenarnya kita kan sudah berjalan SS udah beberapa tahun ke belakang ini gitu ya. Dan berdua tahun ke belakang ini kita sudah tidak tidak 5S itu tidak jadi bagian dari SS gitu Pak. Tapi nah anehnya gitu waktu pada saat 5S-nya kita masukkan, banyak yang beberapa dari karyawan itu memasukkan kayak di luar dari 5S. Tapi ketika 5S mungkin di kita sudah kayak naik derajat lah gitu SS-nya. 5S sudah tidak relevan, sudah tidak jadi bagian dari SS gitu. Tapi ketika kita hapus prosedur, kita hapus ya kita taikan lagi kategorinya 5R sudah tidak jadi lebih turun gitu sebenarnya di SS. Sorry, keputus, Mas Ella. Itu apa kita open? Suaranya keputus, Mas Ella. Aja Pak mau Ya, bisa diulang, Mas Ella. Iya. Tadi sempat keputus suaranya. Apakah di SS tadi? Wah, hilang malah sekarang Mas Ellanya. Halo, Mas Ella. Iya Pak, tadi maaf Pak sempat disconnect. Ya, sempat disconnect. Bisa diulang pertanyaannya? Iya. Ini di kita kan sudah beberapa tahun ke belakang ikut SS nih, kita mengadakan kompetisi SS ya Pak. Cuma di dua tahun ke belakang ini untuk yang 5S ini kita sudah tidak masukkan kategori SS. Ya, memang berbeda 5S dengan SS ya. Enggak, dulu kita sempat masukkan kategori seperti itu Pak. Jadi 5S itu kita jadikan kategori SS untuk memancing awareness gitu Pak. Oh, oke. Nah tapi setelah beberapa tahun ini kan kita naikkan kategorinya, jadi 5S itu pokoknya berkaitan dengan 5R gitu atau 5S sudah tidak masuk ke SS gitu. Nah, saya baliknya sebenarnya kalau yang seperti itu kategori SS itu memang harus ada setiap tahun ditingkatkan kategorinya atau kayak memang dilepas aja gitu untuk all aja semua ide bisa masuk gitu Pak. Itu yang baik seperti apa ya Pak? Kategori SS dia tidak bisa berubah. Jadi istilahnya saya bercontoh gini. Kayak QCC kategorinya ya satu tim pasti berkelompok gitu kan ya. Jangan nanti misalnya ditingkatkan QCC berarti tahun depan bisa sendiri gitu, nggak bisa. Jadi dia berkelompok. Maksudnya kayak ini Pak. Jadi kategori jangan berubah kalau saran saya. Iya. Kategori jangan berubah sesuai dengan tipenya. Jadi kalau tipenya dia SS, dia udah punya kategori itu. Misalnya ya SS itu adalah ide yang akan membantu pekerjaan harian yang bersangkutan. Nah, kalau QCC idenya adalah dia akan menyelesaikan permasalahan di unit kerjanya. Jadi nggak cuma permasalahan di dia, tapi permasalahannya adalah lingkupnya unit kerjanya dia. Kenapa? Makanya dia harus berkelompok, ya, membentuk tim. Di samping masalahnya juga belum terlalu jelas penyebabnya kenapa. Sehingga nanti tools-nya pun lebih komprehensif, dia menggunakan analisa Fishbone, ada Pareto, misalnya gitu. Kalau SS kan, karena dia memang masalah yang terkait dengan pekerjaan harian saya, dan biasanya itu adalah masalah yang repetitif. Sehingga saya sudah tahu, ini penyebabnya kenapa. Jadi sehingga secara analisa, secara aktivitas, maupun reporting, penggunaan tools, ya, dan metodologi itu SS jauh lebih sederhana
dibanding QCC atau QCP. Gitu. Jadi nanti kalau kriteria jangan di upgrade, tapi biarkan pagarnya seperti itu gitu. Jadi SS pagarnya seperti itu, QCC pagarnya seperti itu, QCP pagarnya seperti itu. Gitu. Nah, yang bisa dimainkan adalah begini. Yang bisa dimainkan adalah ruang lingkup kepesertaan. Ya, ruang lingkup kepesertaan. Saya ambil contoh gini. QCC itu secara basicnya dia adalah di satu unit kerja timnya, QCC. Ya, jadi misalnya ada masalah di unit kerja assembling, maka timnya itu adalah orang-orang yang di assembling. Nah, tapi ternyata seiring perkembangan organisasi perusahaan dan juga model organisasinya, sehingga bisa saja nanti QCC itu tidak hanya di satu unit kerja, tapi dia lintas unit kerja. Jadi misalnya ada permasalahan di assembling, tapi karena model organisasi perusahaan tersebut sangat cair, ya, tipikalnya bukan yang job desk saya adalah seperti ini, saya nggak bisa ngerjain yang lain, tapi sangat liquid gitu ya, sangat cair dan modelnya matrix, sehingga bisa jadi nanti tim QCC-nya tidak hanya dari unit kerja assembling, tapi juga melibatkan unit kerja lain. Misalnya saya melibatkan unit kerja engineering-nya, misalnya gitu, ya, atau quality-nya gitu. Jadi ada 2 atau 3 unit kerja yang terlibat di situ. Nah, itu boleh berkembang secara skop kepesertaannya. Nah, ini sangat tergantung dari model organisasi dari perusahaan. Tapi kemudian dirubah misalnya bahwa QCC ini nanti kita rubah deh kriterianya dia berangkat dari permasalahan-permasalahan yang strategik. Nah, ini sudah menyalahi konteksnya nih, karena yang strategik itu nanti larinya ke QCP. Gitu. Mainannya udah baru lagi nih, ada di QCP harusnya. Gitu, Mas Yala. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Maksudnya gini sih Pak, lebih kalau yang SS itu maksudnya bukan kategori itunya Pak. Maksudnya kayak setiap tahun itu ada beberapa kategori, maksudnya kategori misalkan 5R. Tahun ini kan 5R atau 5S kita masukkan ke dalam SS gitu. Tapi tahun berikutnya 5S itu sudah tidak masuk SS. Nah, tahun depan lagi mungkin ada beberapa kategori apa gitu yang sudah kita tidak masukkan ke SS. Jadi kayak peningkatan kualitas SS itu Pak. Itu sebenarnya baik atau enggak sih kayak gitu. Jadi tapi seiring dengan kualitas makin bagus tapi SS-nya makin nurun Pak gitu, makin jumlah SS-nya. Nah, SS dan 5S itu nggak bisa digabung juga. Kalau secara kategori ya, secara kategori. Iya. Kalau Mas Ella pernah melihat kompetisi di tingkat nasional ataupun internasional, itu SS dan 5S itu punya kriteria sendiri penjuriannya. Jadi memang skupnya sudah berbeda. Makanya nggak bisa digabung. Kalau 5S dengan 5R itu barang yang sama, hanya penamaannya aja kan, kalau 5R itu istilah di Indonesianya gitu. Tapi kalau 5S dengan SS digabung, nggak bisa. 5S sebagai alat bantu untuk ngerjain SS itu bisa. Jadi 5S ini kan sebagai identifikasi awal, ada masalah apa enggak yang terkait dengan pekerjaan. Gitu kan. Nah, SS-nya adalah kemudian bagaimana mencari solusi ya yang secara sederhana tadi. Gitu. Kalau 5S kan paling ya dirapiin ya, kemudian diringkeskan gitu ya, dibersihkan gitu kan ya. Ya lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya apa kita bilang ya, pekerjaan untuk kebersihan gitu ya, maksudnya untuk supaya area kerjanya lebih rapi, lebih bersih gitu. Tapi kalau SS ada perubahan apa nih yang dilakukan? Tadi konsep P3, dia dieliminasi, dikurangi, direduce, atau dirubah, di change. Ada aktivitas itu enggak? Gitu. Jadi secara kriteria memang nggak bisa digabung antara 5S dengan SS. Jadi 5S itu istilahnya pekerjaan hospitality. Ya, jadi untuk supaya lebih nyaman, gitu ya, karena areanya bersih, areanya ringkes, tertib, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau Kaizen, SS, gitu ya, itu harus ada aktivitas 3 tadi. Ya, ada yang dikurangi, ya, dihilangkan atau dirubah. Gitu. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Oke. Oke, udah jam 10:21.
Saya pikir cukup sampai di sini. Ya, terima kasih atas kepesertaannya Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.